Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang kecil yang biasa kita lakukan namun ternyata dapat mengurangi pahala kita dalam berpuasa loh. Harus kalian ketahui nih teman-teman, kita sebagai umat Islam, tentunya bila kamu belum mengetahuinya, maka ibadah puasa yang kamu jalankan tidak akan pernah mendapatkan pahala dan manfaat yang maksimal. Bila kamu belum mengetahui hal yang dapat mengurangi pahala puasa, rasanya kamu masih belum serius dalam menjalankan salah satu rukun Islam ini nih. Padahal di bulan Ramadan ini begitu banyak sekali pahala yang bisa kamu dapatkan khususnya dari menjalankan ibadah puasa. Oleh karena itu, kamu wajib memahami berbagai hal yang mengurangi pahala puasa supaya bisa menjalankan puasa dengan maksimal dan tidak sia-sia. Selain bisa menjaga pahala yang didapatkan dari berpuasa, kamu juga bisa lebih fokus dan tenang dalam menjalankan puasa setiap harinya di bulan Ramadan. Kalau begitu, yuk langsung saja kita bahas. Yang pertama, marah. Hal yang mengurangi pahala puasa kita yang pertama adalah marah. Seperti yang kita tahu, marah adalah penanda bahwa seseorang tidak bisa menahan hawa nafsunya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sangat tidak menyukai orang yang sering marah-marah. Kecuali bila kamu marah karena adanya maksiat yang terjadi di sekitar kamu. Marah akan menyebabkan kamu melakukan hal yang mengurangi pahala puasa lainnya, seperti mengatakan kata-kata kotor. Jadi, bila kamu sudah marah dan mengatakan kata-kata kotor, sama saja dengan mengurangi banyak pahalanya kamu berpuasa. Karena salah satu makna berpuasa adalah menahan hawa nafsu yang tentunya marah termasuk ke dalamnya. Balasan untuk orang-orang yang dapat menahan marah adalah surga di akhirat kelak. Jadi, mulai dari sekarang, yuk kita belajar berkata lemah lembut, baik pada orang tua, kakak, adik, teman-teman, maupun pada orang lain. Nanti, kalau kalian sering marah-marah, dikhawatirkan jadi kebiasaan buruk nih. Kan gak lucu kan? Kalau misalkan kalian lagi beli takjil, terus tiba-tiba kalian marah gak jelas. Bu, bungkus satu, buruan, gak pakai lama. Kalau kagak cepet saya obrak-abrik nih tempat. Oh, walah, ibu jualan seblak tuh. Maaf ya bu, salah server saya. Ya bu, saya duluan ya bu. Nah, kalau kayak gitu, siapa yang malu? Jadi itu teman-teman, kita nggak boleh marah-marah ya. Dan harus jadi orang yang sabar. Lalu yang kedua, berbicara kotor atau tidak ada manfaatnya. Seperti yang telah disinggung sebelumnya nih, salah satu hal yang mengurangi pahala puasa yang mengikuti marah adalah berbicara kotor atau berbicara yang tidak ada manfaatnya. Berbicara kotor tidak terbatas kepada kata-kata kotor saja, namun juga bisa berkembang menjadi bergosip yang tidak ada gunanya, serta berbicara kotor yang tidak sepatutnya. Daripada melakukan hal yang mengurangi pahala puasa satu ini, lebih baik kamu gunakan lisan untuk membaca Al-Quran supaya menambah pahala puasa kamu. Nah, jadi kurang-kurangin ya berbicara kotor, apalagi dengan membawa nama-nama hewan atau sebagainya. Lagian, mereka kan gak salah apa-apa. Kok nama mereka kamu bawa-bawa sih? Kamu memangnya gak mikirin perasaan mereka ya? Kasian kau mereka kalau ada yang ngomongin, ntar mereka keselak atau kuping mereka kepanasan. Lalu yang ketiga, berbohong. Berbohong tentunya menjadi salah satu hal yang mengurangi pahala puasa yang kamu jalankan. Berbohong saja sudah dilarang dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di bulan Ramadan ini, dan tentunya akan mendapatkan dosa bila kamu berbohong. Berbohong diharamkan dalam kondisi apapun. Perbuatan-perbuatan seperti sumpah palsu, kesaksian palsu, bahkan korupsi merupakan beberapa contoh berbohong yang levelnya lebih tinggi. Maka dari itu, kau boleh berbohong
baik ketika sedang berpuasa di bulan Ramadan maupun di hari-hari lainnya ya. Berbohong sangat merugikan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Karena itulah, perbuatan berbohong juga akan mendapatkan banyak dosa. Jadi, kita harus selalu belajar untuk menjadi manusia yang jujur ya. BTW, jujur bukannya nama kue ya? Oh iya, maaf ya, itu cucur. Oke, next kita lanjut. Nomor 4, tidur sepanjang hari. Sebenarnya, tidur merupakan hal yang baik dan merupakan salah satu ibadah di saat bulan puasa. Namun, bukan berarti kamu harus tidur sepanjang hari dan hal itu tetap dihitung sebagai ibadah. Sebaliknya, bila kamu hanya tiduran sehari sepanjang hari di bulan Ramadan, merupakan salah satu hal yang mengurangi pahala puasa kamu. Apalagi bila kamu tidak menjalankan ibadah wajib karena tidur di bulan puasa, maka puasamu pun akan batal karenanya. Tidur yang merupakan ibadah di bulan puasa adalah tidur dengan kurang lebih 5 menit saja untuk menghindari hal-hal yang mengurangi pahala puasa lainnya seperti menggunjing. Maka dari itu, bukan berarti kamu harus tidur-tiduran sepanjang hari dan melupakan sholat serta membaca Al-Quran. Nah, daripada rebahan-rebahan terus di kamar, mending kita bantu mak kita masak di dapur. Iya, bantu doa, semoga makanannya nggak kasinan. Wok 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 wok. Canda sayang, canda. Bantuin masaknya juga atuh, masa diliatin aja nggak dibantuin, atau enggak kita bantu ayah kita bantu adik kita belajar, atau mengerjakan hal-hal yang bermanfaat lainnya daripada cuma pelangak-pelongo sendiri di kamar kan sambil ngahalu, kan tidak berfaedah itu. Lalu selanjutnya nomor 5, melihat lawan jenis dengan hawa nafsu. Tentunya melihat lawan jenis dengan hawa nafsu merupakan salah satu hal yang mengurangi pahala puasa. Ibadah puasa sendiri memiliki arti untuk menahan hawa nafsu. Maka tentu saja hal ini merupakan hal yang mengurangi pahala puasa dan bahkan bisa membatalkan puasa. Tidak hanya langsung, tapi bila kamu memandang lawan jenis dari smartphone-mu pun melalui gambar atau video, maka pahala puasamu pun juga akan berkurang. Maka dari itulah, kamu juga harus menjaga mata yang memang berfungsi untuk melihat. Tapi melihatnya hanya pada yang baik-baik saja ya. Jangan sampai puasa kamu jadi rusak hanya karena memandang hal-hal yang tidak harus dilihat, terutama di bulan puasa ini. Jadi, kurang-kurangin ya melihat Rimar Martin, Pangeran Mitan, atau Jungkook. Hiya, 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 hiya. Lalu, yang terakhir nih, bergunjing atau bergosip. Nah, ini nih. Bagi kamu yang suka nongkrong atau bergunjing, atau istilahnya itu yang sering kita mendengar itu adalah gibah. G-H-I-G B-A-B-H bah, gibah. Nah, kamu harus menghindarinya sejak sekarang nih, dari sekarang. Bergunjing atau bergosip merupakan salah satu hal yang mengurangi pahala puasa. Selain itu, bergunjing atau bergosip juga merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergosip bahkan tidak hanya mengurangi pahala puasa kamu, bahkan bisa membatalkan puasa kamu. Jadi, kamu tidak hanya dilarang untuk bergunjing ketika di bulan Ramadan saja, namun juga termasuk di bulan-bulan lainnya dan pada kehidupan sehari-hari. Nah, itu dapat mengurangi pahala kita dalam berpuasa loh. Secara tidak sadar, mungkin selama ini kita, maka dari itu, ayo kita kurang-kurangin ya dari sekarang. Cukup sampai di sini saja edisi podcast kita kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan hikmah dan makna dan juga berkah bagi kita semua. Tetap semangat ya dalam kuliah PJJ-nya teman-teman. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.